Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Spensada Jaya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi efek rumah kaca. Nah sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian pemanasan global. Tujuan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Dan tujuan yang ketiga, kalian mampu menganalisis dampak pemanasan global terhadap ekosistem. Tujuan yang terakhir, kalian mampu memahami upaya penanggulangan pemanasan global. Sebelum memasuki penjelasan materi, maka terlebih dahulu kalian amati video berikut ini. Check this out. Jal, Iya, kamu haus nggak? iya nih, haus banget. Kalau misalkan kita beli minum dulu gimana? Ayo, beli di mana? Dekat sini sih, dekat banget. Ayo, berangkat. Sekarang? Ya. Oke, yuk. Loh, kemana kamu? Ambil motor lah. Kan mau beli minum. Kan deket. Iya sih deket, cuman capek kalau harus jalan. Aduh, kamu masih muda. Tapi kapan capek? Ya gimana, panas. Terus kita harus jalan kaki ya. Aku akui sih kalau misalkan jaraknya dekat, tapi ya capek. Gak apa-apa lah, sekalian olahraga. Kalian ini kenapa sih ribut mulu dari kemarin tuh? Ini nih, mau pergi minum ke toko sebelah aja, pakai ambil motor sekarang. Iya. Gimana sih kamu ini? Kan dekat ke situ aja, masa pakai motor kamu ini? Capek, jalan kaki itu capek. Ya deket, tapi capek. Kamu tahu nggak sih, kalau kamu pakai motor itu kamu ikut kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Apa hubungannya aku pakai motor dengan jarak dekat dengan ikut berkontribusi menyebabkan pemanasan global? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu tahu nggak? Enggak. Kalian tahu nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Bu Kiki, Pak Rizal, dan juga Pak Adi akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Sebelum itu, silahkan kalian amati dua gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar di mana tanahnya sangat kering, kemudian di sebelahnya itu terdapat gambar lapisan es di kutub yang mencair. Kira-kira apa hubungannya dengan pemanasan global? Nah, itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Di sini terdapat gambar di mana tanahnya itu sangat-sangat kering. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan air dalam tanah itu menipis. Nah, ternyata ketersediaan air di dalam tanah yang menipis itu disebabkan karena suhu di permukaan bumi ini ternyata meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwasanya bumi kita itu mengalami pemanasan global. Nah, untuk gambar yang kedua dapat kita lihat di sini terdapat banyak sekali lapisan es yang ternyata mencair. Nah, hal tersebut disebabkan karena memang suhu di permukaan bumi itu meningkat, sehingga es-es yang ada itu mencair. Nah, itu merupakan suatu bukti bahwasannya bumi kita juga mengalami pemanasan global. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari pemanasan global, kemudian mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global, mampu menganalisis dampak pemanasan global bagi ekosistem, dan mampu memahami upaya penanggulangan pemanasan global. Nah, topik bahasan yang akan kita bahas yang pertama tentang pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan upaya penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu merupakan suatu
proses naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi, sehingga seluruh bagian bumi ini memang rata-rata merasakan buminya akan semakin panas atau suhunya semakin panas. Nah, ternyata pemanasan global itu terjadi karena peningkatan jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang efek rumah kaca dan apa itu gas rumah kaca. Nah, ternyata pemanasan global ini dipicu karena jumlah dari gas rumah kaca itu yang ada di atmosfer itu meningkat. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab dari pemanasan global. Yang pertama adalah transportasi. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya seperti kendaraan bermotor ataupun mobil yang menggunakan bahan bakar fosil itu menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida atau gas CO2 ini merupakan salah satu jenis dari gas efek rumah kaca. Mohon maaf, gas rumah kaca. Seperti itu. Nah, ternyata memang jika di persentase gas yang dikeluarkan dari pembakaran bahan bakar fosil ini ternyata memang lebih banyak di udara daripada jenis gas-gas lainnya karena bisa dikeluarkan dari transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil, dan juga yang kedua adalah industri. Nah, kegiatan industri ini banyak sekali menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas CO2 sehingga kegiatan transportasi tadi dan juga industri itu membuat jumlah gas rumah kaca di atmosfer itu semakin meningkat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alat-alat penghasil CFC. Nah, dari pertemuan efek rumah kaca kita sudah bahas banyak sekali jenis gas rumah kaca seperti CFC, hidrofluorokarbon, dan lain sebagainya yang memang dihasilkan dari beberapa alat rumah tangga seperti kulkas, AC, kemudian semprotan aerosol, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa CFC ini bisa menyebabkan pemanasan global? Jadi yang pertama, CFC ini nantinya ketika dikeluarkan di atmosfer ternyata bisa diuraikan oleh sinar ultraviolet. Nah, ketika CFC ini diuraikan, maka CFC akan melepaskan klorin. Nah, klorin yang ada di udara dan di atmosfer ini pada dasarnya akan melepaskan ikatan gas yang ada di atmosfer. Nah, ketika ikatan gas itu dilepaskan, maka akan menyebabkan lapisan ozon itu menipis. Padahal lapisan ozon itu adalah lapisan yang memang menyaring radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Kalau misalkan lapisan ozonnya menipis, akibatnya radiasi ultraviolet matahari itu akan menerobos atmosfer bumi sehingga bumi akan menjadi sangat panas. Nah, untuk dampak yang lain itu ternyata ketika terlalu banyak terkena radiasi ultraviolet matahari, bisa menyebabkan kanker kulit, seperti itu. Maka sangat berbahaya sekali ya. Selanjutnya, pembuangan sampah. Dari pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahwasanya sampah yang membusuk ternyata dapat menghasilkan gas metana, seperti itu. Nah, gas metana ini merupakan salah satu contoh dari jenis gas rumah kaca. Penebangan hutan, bagaimana kok bisa menyebabkan pemanasan global? Pada dasarnya sudah dijelaskan tadi, di mana memang persentase CO2 itu lebih banyak di atmosfer. Nah, apabila tanaman ataupun hutan itu ditebang, maka pengurangan gas karbon dioksida di udara itu akan berkurang seperti itu. Jadi, penyerapannya itu akan berkurang sehingga menyebabkan jumlah dari gas CO2 itu akan lebih banyak di udara karena tidak ada yang menyerap gas CO2 seperti itu. Kemudian pertanian, dari pertemuan kemarin juga sudah disinggung bahwasannya misalkan ini penumpukan atau pembusukan limbah sisa pertanian, kemudian nitrogen pada dasarnya itu akan menghasilkan gas metana. Kemudian untuk pembakaran limbah pertanian ini juga akan menghasilkan gas CO2 yang merupakan jenis gas rumah kaca seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini peternakan kok bisa? Karena memang hewan-hewan ketika sendawa, kentut, dan juga mengeluarkan kotoran, pada dasarnya itu akan membawa atau menghasilkan gas metana seperti itu. Jadi peternakan pada dasarnya juga menyebabkan pemanasan global di mana mengeluarkan gas metana. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Adi. Di sini Pak Adi akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global. Nah, dampak pemanasan global yang pertama yaitu perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin. Kalau kalian ketahui, perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan arus air laut itu berubah
Akibatnya apa? Akibatnya itu akan berdampak kepada flora dan fauna yang ada di air laut. Nah, dampak yang kedua yaitu mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub ini menyebabkan permukaan air laut di seluruh dunia akan mengalami kenaikan. Selain itu, mencairnya es di kutub ini akan menyebabkan hilangnya habitat dari fauna yang ada di kutub tersebut. Nah, selanjutnya adalah perubahan iklim. Kalau kalian ketahui, iklim tersebut merupakan kondisi cuaca di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang panjang, misalkan 30 tahun. Nah, perubahan iklim tersebut dapat ditandai dengan perubahan pola curah hujan, misalkan seperti yang ada di grafik ini. Ini merupakan grafik perubahan pola curah hujan di Sulawesi Tengah dari sebelum adanya pemanasan global dan setelah pemanasan global, di mana dapat kalian lihat ini pada bulan Agustus curah hujannya sangat-sangat kecil, sedangkan setelah jadi pemanasan global maka bulan Agustus ini curah hujannya malah tinggi. Nah, berbeda lagi pada bulan Mei. Sebelum terjadinya pemanasan global, pada bulan Mei itu curah hujan di Sulawesi Tengah sangat kecil. Sedangkan setelah terjadi pemanasan global, maka curah hujan di Sulawesi Tengah sangat tinggi. Akibatnya apa? Akibat terjadinya perubahan iklim tersebut, maka akan ada bencana seperti banjir atau kekeringan di suatu daerah tertentu. Nah, selanjutnya punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Kita ketahui, hewan dan tumbuhan sulit terhindar dari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Misalkan dapat kalian lihat, ini merupakan contoh gambar koala yang kehilangan tempat tinggalnya. Bukan hanya tempat tinggalnya, dia juga akan kehilangan tempat untuk mencari makannya. Karena di sini dapat kalian lihat, di sini tuh sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan untuk mencari makan koala tersebut. Nah, dampak yang selanjutnya yaitu penurunan keanekaragaman laut. Kalau kalian dapat perhatikan gambar di samping, gambar sebelah kiri merupakan gambar terumbu karang yang masih subur. Di sini dapat kalian amati ada berbagai macam flora dan fauna yang sedang hidup atau tengah mencari makan di daerah terumbu karang ini. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh terumbu karang yang sudah rusak. Di sini sudah tidak ada lumut-lumut ataupun ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang tersebut. Halo, kembali lagi bersama saya, Pak Rijal. Di sini, Pak Rijal akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan pemanasan global atau global warming. Cara yang pertama dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, seperti biogas, panel surya, bahkan dapat dengan berjalan saat berangkat ke sekolah. Yang kedua, dengan melakukan konservasi lingkungan. Apa sih Pak konservasi lingkungan? Konservasi lingkungan adalah usaha pelestarian lingkungan hidup dengan bijaksana. Contohnya yaitu seperti menanam pohon. Cara yang ketiga yaitu dengan mengolah limbah secara 4R, yakni ada recycle, reduce, reuse, dan replace. Recycle adalah mendaur ulang, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan replace mengganti. Contoh recycle yaitu mengkomposkan. Sedangkan contoh dari reduce yaitu menggunakan botol-botol kembali sebagai vas bunga. Kemudian reuse itu membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika berbelanja. Sedangkan yang replace contohnya mengganti kantong plastik sintetik dengan kantong plastik biodegradable. Seperti itu. Cara yang keempat yaitu dengan mengedukasi masyarakat pentingnya cinta lingkungan. Karena kita manusia nih, selain berperan sebagai pengguna dan pelestari alam, kita juga berperan sebagai perusak. Sehingga kita harus sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan kita. Karena sejatinya kita hanya meminjam alam dari anak cucu kita. Adapun kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama,
Pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat peningkatan jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Yang kedua, penyebab pemanasan global antara lain transportasi, industri, penggunaan alat-alat penghasil CFC, pembuangan sampah, penebangan hutan, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga, dampak dari pemanasan global antara lain perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin, mencarinya es di kutub, perubahan iklim, punahnya berbagai jenis flora dan fauna, serta penurunan keanekaragaman laut. Yang keempat, upaya penanggulangan pemanasan global antara lain mengedukasi masyarakat pentingnya cinta lingkungan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, melakukan konservasi lingkungan, dan mengolah limbah secara 4R. Sekian, terima kasih. Semoga yang sekejap ini bermanfaat. Pak Rizal, Pak Adi, dan Bu Kiki meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap semangat belajar IPA asik. Sekian penjelasan tentang materi pemanasan global, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan jangan lupa untuk Jaga kesehatan, Jaga jarak, pakai masker. cuci tangan. IPA asik! Emang kamu tahu? Nggak tahu. Kalian